Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang project based learning kita teman-teman ya, tentang tugas kalian ya, tugas yang akan kalian kerjakan. Karena ini bobotnya gede ya, bobotnya besar, 40% kan. Nah, maka tugasnya juga ada beberapa ya. Jadi ini adalah penjelasan project based learning, mata kuliah tren pangan dan kuliner global. Jadi tugasnya nanti teman-teman akan membuat paper singkat, kemudian poster dan performance, artinya bisa presentasi ya, presentasi tapi bentuknya macam-macam gitu ya. Nah, ya seperti yang saya katakan tadi, bobotnya 40% kan. Nah, jadi nanti tugas kelompok ya, tugas kelompok masing-masing kelompok tugasnya adalah satu, membuat paper singkat. Oke. Papernya ini maksimal 5 halaman ya. 5 halaman itu maksimal ya, bukan minimal, maksimal. Termasuk daftar pustakanya. Oke. Hanya 5 halaman saja maksimal. 3 halaman boleh enggak, Pak? Boleh. 6 halaman boleh enggak? Enggak. Ya. 5 halaman maksimal. Ya. Kemudian isinya apa? Isinya fokus pada tren dan analisis berbasis bukti. Ya, artinya nanti sesuai dengan topik yang kalian dapatkan. Ini nanti ada penjelasan di setelah ini ya, di slide-slide setelah ini. Kemudian selain paper, teman-teman akan membuat poster atau infografis ya. 1 halaman tentunya, format digital, PNG ya. Kemudian harus ringkas, visual, mudah dipahami, dalam 1 menit orang lihat gitu udah paham. Kamu ngomong apa sih gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah presentasi atau performance. Ya, nanti sebenarnya kalian nggak milih, sudah saya pilihkan. Ya, bentuknya ada presentasi klasik, ya seperti presentasi biasa. Kemudian ada podcast, ada debat, ada juga food review. Ya, ada jenis-jenis itu. Oh, baik. Baik, ini penjelasannya ya. 4 kategori performance-nya itu, yang pertama adalah presentasi. Jadi teman-teman presentasi, analisis seperti biasa, ada latar belakang, ada penjelasan-penjelasan yang lainnya, ya, seperti itu, seperti presentasi klasik lah. Yang kedua ada podcast, ya, bukan berarti harus menyediakan audio atau apa, pura-puranya ya, bergaya podcast di kelas ya. Conversation atau interview. Jadi dalam satu kelompok nanti ada yang penanya, ada yang ditanya dan menjelaskan, kemudian ada juga yang ya bertanya kepada audiens begitu. Ya, modelnya kayak podcast. Silahkan kalian lihat sendiri. Dan ini singkat ya, waktunya hanya sekitar 30 menit maksimal untuk semua sesi, nanti akan saya jelaskan. Ya. Kemudian ada debat. Ya, seperti biasa debat, bangun argumen, evidence-nya apa, rebuttal, pertanyaan silang, saling menguji. Hanya memang di sini nanti tidak sekaku ketika kayak lomba debat, enggak kayak gitu. Hanya satu kelompok memaparkan pro terhadap sesuatu, satu kelompok memaparkan kontra terhadap sesuatu. Ya. Kemudian yang keempat, yang D adalah food review. Jadi bedah produk. Ya, bedah produk berdasarkan topiknya. Jadi Anda membedah produk tertentu, ya sesuai topik. Anda dapat topik tertentu, carilah produknya, ya bedahlah produk itu, klaimnya apa, macam-macamnya seperti apa, sampai nanti verdictnya apa, ya. Jadi seperti itu. Syukur-syukur kalian bisa memperoleh produk itu in hand ya, ya artinya beli atau mengusahakan produk itu, ya kan macam-macam, tidak harus yang mahal kan, ya. Kalian bisa mengusahakan produk itu dibawa ke kelas untuk mempresentasikan, untuk mereview itu. Pak, produknya mual banget ya Pak, gimana? Ya kalau nggak bisa, gambar. Ya, terpaksanya nggak bisa, gambar. Tapi harusnya yang beredar di Indonesia banyak kok. Ya, and it's not expensive. Ya, berapa produk? Minimal 1. Ya, kalau kalian mau mereview 2 ya boleh, yang sejenis atau punya klaim yang sama gitu boleh, atau membandingkan itu boleh juga, silakan ya.
Jadi ada empat ini teman-teman ya, 4 kategori performance-nya. Nah, ini alokasi waktunya. Ya, presentasi klasik 30 menit. Presentasinya nggak lama, 15 menit. Jadi please check carefully. Ya, artinya kalian nggak akan bisa punya slide banyak-banyak. Nggak usah banyak-banyak slide-nya. Sesuai topik, intinya apa? Yaitu. Oke. Latar belakangnya harus gini-gini, nggak perlu panjang-panjang. Ya, latar belakang itu cuma satu slide atau 2 slide maksimal. Oke. Kemudian ada tanya jawab 10 menit. Ya, ada tanya jawab selama 10 menit. Ada feedback dari dosen selama 5 menit. Total 15 menit. Oke. Kemudian untuk podcast 30 menit, 15 menit conversation interview. So, nggak lama-lama kan, paling hanya sekitar 2 atau 3 pertanyaan mungkin. Ya, kita lihat. Kemudian 10 menit untuk question audience, ya, pertanyaan untuk audience sekitar 10 menit, dan closing, feedback dari dosen 5 menit. Artinya total waktu 30 menit. Ya. Kemudian untuk debat, saya geser. Untuk debat ini 35 menit, agak panjangan dikit ya. Ya, pro dan kontra sekitar itu, waktu-waktunya sekitar itu. Do check carefully, ya, yang pro dulu ngomong dulu 30 menit, kontra ngomong 30 menit, argumentasinya seperti apa, rebuttalnya, cross question, 5 menit closing, 5 menit ulasan. Ya. Seperti itu untuk debat. Nah, kemudian ini contoh ya, ini contoh untuk review. Ya, review itu seperti apa? Ya. Review produk, ya, dari klaim sampai verdict itu waktunya 30 menit. Oke. Jadi produk targetmu apa? Perkenalan produk, target konsumennya apa? Kemudian yang kedua adalah klaim. Klaimnya apa dia? Oh, tinggi protein, tinggi serat atau apapun itu ya. Klaim produk. Komposisinya apa? Artinya kamu harus tahu ininya tuh dari ingredients-nya dia apa, dari packaging-nya dia kan. Kemudian yang ketiga itu teknologi pengolahannya seperti apa. Analisis gizinya kalian bisa tahu dari nutrition fact-nya dia. Loh, teknologinya gimana Pak? Teknologinya kamu bisa cari dari sumber yang lain. Tentunya dari produk yang beredar kan pasti tidak akan menyebarkan itu kan, tapi kalian bisa tahu dari yang lainnya. Ya, dari sumber-sumber yang lain kalian bisa tahu. Oke. Kemudian sensory and sustainability. Analisis sensorinya seperti apa? Oh, rasanya kayak apa sih? Gitu. Ya. Artinya ya kalian ya in a way nyobain gitu. Cenderungnya seperti apa? Kalian memberikan review ya, sekali lagi review. Ini bukan berarti review itu belum tentu positif, belum tentu negatif. Bisa positif, bisa negatif, bisa gabungan keduanya dalam berbagai sisi. Oke. Kemudian terkait sustainability, kemasan misalnya, kemasannya dia seperti apa, gitu ya. Kemudian evidence, verdict, ya, apakah klaim sudah sesuai evidence-nya kalau menurut kelompok kalian. Kemudian rekomendasinya misalnya, rekomendasi dari kelompok kalian itu apa, gitu. Itu untuk review produk. Kemudian untuk, itu tadi untuk performance-nya ya teman-teman, waktu performance. Kemudian untuk paper. Paper itu terdiri dari pendahuluan, pembahasan, kesimpulan. Sudah itu aja, maksimal 5 halaman. Misalnya pendahuluannya itu misalnya fenomena atau tren terkait topikmu, mengapa penting, fakta-faktanya seperti apa, data-datanya seperti apa, kemudian masalahnya apa gitu misalnya. Kemudian yang kedua adalah pembahasan dan analisis. Pilih aspek yang relevan dan bahas itu berdasarkan buktinya. Buktinya apa? Bukti itu yang kamu temukan baik di produk itu atau di topik-topik itu, dari artikel, dari mana-mana. Ya. Kalian tidak melakukan sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kesimpulan. 2 atau 3 poin yang langsung menjawab pertanyaan utamamu. Ya. Nah, kalau analisisnya, pembahasan analisis itu apa? Misalnya contohnya, ini pilih saja yang relevan ya, nggak harus semua ya. Pilih saja yang relevan saja.
perkembangan tren misalnya, faktor penyebab dan gaya hidup konsumen, teknologi pangan, ya, teknologi pengolahan begitu, kesehatan, gizi, keamanan pangan, sosial budaya, ekonomi, industri, lingkungan, sustainability, peluang, tantangan, risiko misalnya. Gap antara klaim sama fakta ternyata beda, banyak dilaporkan beda misalnya. Ya, kalian bisa cek ini, tidak harus semuanya masuk. Ya, cek yang relevan saja dengan topik yang nanti kalian dapatkan. Oke. Kemudian evidence-nya terkait paper, evidence-nya itu dari mana? Ya. Jurnal boleh. Buku bisa. Laporan lembaga resmi, misalnya laporan Badan Pusat Statistik misalnya. Laporan FAO misalnya, atau laporan market review dari mana gitu, boleh. Kemudian regulasi misalnya, BPOM, aturan FDA misalnya, atau aturan-aturan dari manapun itu juga bisa sumber informasi. Ya. Kemudian sumbernya bisa dari industri misalnya, ada report dari industri, misalnya kapal api mengeluarkan report apa gitu. Ya, model-model kayak gitu boleh. Tolong hindari sumber yang ada dari blog, orang udah nulis tentang itu terus kamu ambil. Itu tolong dihindari. WordPress, blog itu tolong dihindari. Wikipedia itu tolong dihindari juga. Pakai AI boleh nggak? Boleh. Hanya sebagai alat bantu. Tolong dicek juga. Dicek sumbernya. AI itu dia nggak mikir kok. Dia itu cuma dari sumber-sumber ngumpulin ya, dia mengumpulkan, dia mikirnya mentabulasikan itu. Tapi usulan awalnya itu dari tulisan orang lain yang tersebar di internet. Gitu ya, sumber yang bisa kalian pakai, guys. Kemudian selanjutnya adalah poster. Posternya spesifikasinya 1080x1920 pixel atau rasio 9:16. Formatnya PNG, satu poster per kelompok. Desainnya terserah. Ini cuma contoh. Ya, contoh. Pokoknya ini dapat dipahami dengan mudah. Tidak terlalu banyak teks harusnya. Minimal 2 elemen visual data, referensi, ada referensinya juga. Misalnya ada grafik, flowchart, diagram, perbandingan, timeline, foto produk, dan macam-macam tergantung dari topik yang kalian dapatkan. Ya, ini cuma contoh. Kalian boleh pakai, boleh enggak. Ya, explore yourself and your group, gitu ya. Kemudian, gambaran dari project based learning ini adalah teman-teman bahwa kalian nanti akan bersama dengan kelompoknya akan akan berdinamika, akan berdiskusi, nggak cuma sekali, pasti akan ada seri rangkaian diskusi. Harapan kami sebagai pengampu itu juga teman-teman tidak hanya sekedar wes kamu tugasnya bikin poster, kamu tugasnya bikin paper, kamu tugasnya bikin skenario misalnya. Udah, kamu bagian pendahuluan, kamu bagian ini. No, tapi harapannya kalau kayak gitu, tujuan kita nggak tercapai sih sebenarnya. Tujuan kita itu kalian berdinamika, kalian berdiskusi, itu sih tujuan sebenarnya. Untuk menghasilkan tugas-tugas itu. Itu namanya project. Dan di tengah-tengah itu ada kami ya, ada saya, ada Bu Neti, ada Bu Winda yang menjadi moderator kalian. Jadi kalian bisa berdiskusi dengan kami juga kapanpun. Oke, kalian bisa datang, kalian bisa berdiskusi dengan kami kapanpun. Karena kami moderator dari kegiatan ini. Gitu ya teman-teman. Roadmap-nya kira-kira kalian pahami dulu nanti topiknya dapatnya apa. Ya, kalian pahami dulu kira-kira apa yang bisa ini ya, masalahnya apa sih di situ di topik itu. Kemudian kalian rumuskan masalahnya atau pertanyaannya apa yang nanti jadi tujuan dari apa yang kalian sampaikan. Kemudian dari situ setelah kalian memahami topiknya, kalian mencari buktinya. Pendukungnya lah istilahnya. Kalian mencari pendukung yang ngomong tentang topik itu, yang nulis tentang topik itu apa aja kalian kumpulin. Nah dari situ kalian analisis lah.
ya, yang relevan apa, cek klaim misalnya, atau fakta-faktanya seperti apa gitu ya. Kemudian dari situ ketika kalian sudah melakukan itu, maka kalian akan mengerjakan, memproduksi karya yang harus kalian buat itu, paper, poster, dan menyiapkan performance kalian. Performance berarti ya menyiapkan presentasi, menyiapkan podcast, food review, ya, begitu. Oke. Nah, kemudian selanjutnya setelah kalian bikin, tolong latihan, ya, tolong latihan. Jangan bikin jadinya 1 hari sebelum presentasi, wes langsung, wes sudah presentasi aja langsung besok apa adanya. No, ya, latihanlah, ya, latihanlah supaya juga bagus hasilnya. Ingat ya, 40% guys, ya. Pembagian perannya, misalnya kalau memang ada peran, openingnya mana dan lain sebagainya, ya. Kemudian perform, presentasi, ya, presentasi gini, belajar dari tahun lalu itu tolong AI-nya disingkirkan, ya. Ada ketika presentasi baca HP, ketika nanti ada pertanyaan lihat di ChatGPT gitu, teman-teman pada gitu, tolong itu dihindari, ya. Anda harus menguasai yang kalian presentasikan. Artinya ya ketika presentasi ya jangan sambil lihat HP, berarti kalian nggak presentasinya aja cuma 15 menit paling, berarti kan yang harus kalian mastering itu nggak banyak, ya. Tolong itu diperhatikan, ya. Pasti nilainya nggak akan maksimal ketika ngomong aja baca gitu ya, bacanya aja dari HP. Oke, ya kalau baca di teks gitu sedikit melirik gitu oke, sedikit aja tapi jangan menghadap ke layar terus membaca. Oke, begitu ya untuk roadmap-nya kira-kira begitu. Nah, ini adalah pembagian kelompoknya teman-teman. Saya hilangkan saya dulu. Oke, nanti ini kalian bisa lihat di file yang saya bagikan juga, ya. Jadi ini kan cuman saya nggak akan baca semua. Oke. Misalnya minggu pertama ada kelompok 1, 2, 3, anggotanya ada itu, topiknya itu, ada presentasi, food review, podcast, ya. Minggu kedua, minggu ketiga, dan seterusnya. Silahkan nanti kalian lihat sendiri. Kalau ada yang saya yang terlewat, ya, kalau ada saya yang terlewat, tolong diinformasikan ke saya, ya. Minggu keempat, minggu kelima, minggu keenam, minggu ketujuh, ya, ada podcast, food review, presentasi, debat, gitu, macam-macam. Ya, silahkan dilihat, dicermati, kalian dapat apa. Ini kelompoknya saya acak. Ya, saya acak kecuali yang teknik kimia, teman-teman. Teknik kimia saya gabungkan tapi saya acak juga ada 2 kelompok. Oke, kira-kira begitu. Nah, oke, kami moderator Anda, jadi Anda bisa datang kepada kami kapanpun, ya. Anda bisa datang kepada kami kapanpun, teman-teman. Jadi feel free, silahkan tanya, boleh, ya. Kalau pertanyaannya umum tentang tugas-tugasnya, masih tentang dasarnya, maksudnya tentang sesuatu yang terkait dengan, ini baginya gimana Pak? Bisa di WA group, ya. Kenapa? Supaya saya tidak ngulang-ngulang menjawab kalau pertanyaannya juga sama. Bisa di WA group, manfaatkan WA group itu untuk bertanya di situ. Tapi kalau sudah terkait dengan materi yang kalian dapatkan, yang mendalam, itu boleh langsung aja datang. Lewat Japri boleh, tapi saya harapkan kalian bisa langsung datang aja temui saya kalau tentang materinya, ya. Tapi kalau soal teknis tugasnya atau apa, silahkan by WA group supaya siapa tahu teman kalian punya pertanyaan yang sama. Oke, kira-kira begitu teman-teman ya. Untuk project based learning yang akan kita laksanakan mulai dari sekarang sampai dengan akhir semester ini. Begitu, feel free kalau ada pertanyaan atau apapun silahkan bisa menghubungi saya. Terima kasih.